Yeremia 14 ayat 7 sampai 10 dan 19 sampai 22 begini. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, demi nama-Mu. Betapa banyak kemurtadan kami. Kepadamu-lah kami telah berdosa. Ya, pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesesakan. Mengapa engkau seperti pendatang di negeri ini? Seperti orang dalam perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapa engkau seperti orang kebingungan, seperti pejuang yang tak sanggup menolong? Namun engkau ada di antara kami, ya Tuhan, dan kami disebut menurut nama-Mu. Jangan tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kaki mereka. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan menghukum dosa mereka. Ayat 19. Apakah Yehuda telah kau tolak sama sekali? Telah muakkah engkau terhadap Sion? Mengapa kami kau pukul sedemikian sehingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Ya Tuhan, kami menyadari kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa terhadap-Mu. Janganlah Engkau menolak kami demi nama-Mu, dan janganlah Engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah akan perjanjian-Mu dengan kami, dan janganlah membatalkannya. Adakah di antara ilah yang sia-sia dari bangsa itu dapat menurunkan hujan? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami? Padamulah kami berharap. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya. Tuhan marah, hadir, atau sembunyi. Bahasa ini kan sangat manusiawi. Ini mencerminkan sebuah relasi hubungan yang dalam kondisi rasanya kurang ideal. Pernah nggak hubungan atau relasi kita mengalami hal-hal yang tidak enak, tidak menyenangkan? Entah itu dengan suami, atau dengan anak, atau dengan teman kita. Kan hubungan Allah, Tuhan dengan manusia, Alkitab mengisahkan kepada kita, itu mendekatkan ibarat hubungan dalam keluarga. Kita masih dalam bulan keluarga. Hubungan seperti bapa terhadap anak-anaknya. Atau Yesus pernah mendekatkan hubungan itu, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, tetapi sahabat. Begitu dekat, begitu personal. Nah, ingat-ingat, pernah enggak kita mengalami hubungan yang tidak menyenangkan?
Dengan suami, dengan anak-anak kita, atau dengan teman kita, dengan sahabat kita. Lalu kita menjadi marah, menjadi jengkel. Dan kalau sudah pada titik kemarahannya itu sampai di ubun-ubun, mungkin bisa meledak. Kemarahan yang tidak terkendali bisa destruktif. Ada piring dibanting, ada gelas dilempar. Lalu apa lagi ya? Keluar caci maki. Masih nggak kayak gitu sih? Agak kasar sedikit. Tapi kalau kemarahan itu diekspresikan, ya, dinyatakan dengan tadi tindakan, dengan kata-kata, berarti kan ada yang masih dipedulikan. Tapi kalau kemarahan itu sudah pada titik saya diamkan, gak mau tahu, silahkan. Kamu mau apapun juga silahkan. Ini kan hubungan yang sudah semakin parah. Jadi mesti bersyukurlah kalau ada suami, kalau ada istri, orang tua, anak yang masih menegur, emosi mungkin meledak, mengungkapkan kejengkelan. Berarti kita masih dianggap masih ada, ya kan? Berarti kita masih ada di situ. Tapi kalau kemarahannya itu sudah memuncak banget, kita dianggap tidak ada. Masa bodoh amat. Lu mau hidup ke, mau mati ke, mau makan, mau enggak, mau kehujanan, mau digait cewek lain, masa bodoh amat. Nah, ini kan yang Hongnyam ya. Situasinya sudah menjadi sangat krusial. Kemarahan itu. Tuhan yang digambarkan sebagai Bapa tentu bisa jengkel, bisa marah. Mungkin berbeda alasan kemarahannya dengan kita manusia. Kalau kita manusia marah, bisa jadi karena kita tidak diperhatikan. Kita tidak digubris. Sudah menyiapkan makanan, bekal, jangankan dibawa, ditengok juga enggak. Kan jadi jengkel ya. Udah capek-capek masak, boro-boro dihargai, dimakan juga enggak. Datang, buru-buru menyapa. Lalu beres-beres pergi lagi. Nah, kita kan jadi jengkel. Kita marah oleh karena apa yang kita lakukan ini tidak dianggap, tidak dihargai. Kita marah juga karena kita tersinggung oleh karena kenyamanan kita terusik. Sedang duduk-duduk diganggu. Sedang mutar film, terus ada anak, ada cucu ngerebut handphone kita. Ini lagi tanggung ceritanya, lagi mencapai klimaknya, ganggu aja. Atau sinyalnya gak nyambung, kita marah. Ya. Kita mau tidur siang, berisik. Jalanan rame dan orang teriak-teriak, jengkel deh rasanya karena kenyamanan kita terganggu. Sebenarnya Allah marah, apakah karena kayak gitu? Karena dia
rasa nyamannya terganggu. Rasanya ada yang lebih dari itu. Ia marah oleh karena manusia itu seharusnya melakukan yang baik agar manusia itu tidak mengalami masalah, tidak mengalami kerumitan, tidak mengalami penderitaan, dilakukan juga. Jadi Allah marah. Kemarahan Allah lebih karena manusia yang harusnya bisa berbuat baik, manusia yang harusnya mengalami damai sejahtera, justru dirusak oleh dirinya sendiri. Kan orang tua yang benar ya, marah kepada anaknya itu kenapa? Kalau anaknya berbuat onar, berbuat melanggar hukum, jangan begitu nak. Ini bukan memalukan nama orang tua, tapi masa depanmu nanti suram. Kurang lebih tuh kayak begitu mestinya kemarahan. Apa yang terjadi ketika orang-orang Yehuda ini melakukan yang tidak benar? Apa sih yang dilakukan oleh mereka? Nah, pada zaman Yeremia ini, orang-orang yang berkuasa justru menindas yang lemah. Dan mereka melihat penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh bangsa lain. Mereka melihat Dewa Baal ini keren. Lalu mereka juga menyembah. Ikut-ikutan. Dari sini saja Tuhan sudah melihat. Kalau kamu melakukan ketidakadilan, penindasan, kan sebenarnya itu sedang membuat sesamamu menderita. Membuat sesamamu sengsara. Ketika kamu menyembah berhala, pertolonganmu itu bukan di situ. Berhala itu tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin dibangun seperti patungnya, punya telinga tetapi tidak mendengar. Punya mata tetapi tidak bisa melihat. Punya mulut tetapi tidak bisa berkata-kata. Kenapa? Itu dijadikan sesembahan buat kamu. Kenapa kamu minta tolong kepada dia? Itu kan akan mencelakakanmu sendiri. Nah, kita kan juga suka begitu tuh. Kita mengandalkan segala sesuatu pada materi, pada uang, pada jabatan. Apakah pada saatnya itu akan menolong kita? Belum tentu juga. Nah, Tuhan marah. Nah, kemarahan itu adalah terjadinya kekeringan yang luar biasa. Kalau ibu-ibu membaca ya, mulai dari pasal 1 itu diberi judul hukuman kemarau yang dahsyat. Kemarau saja di Timur Tengah sudah menyesakkan. Kita diberi kemarin 2-3 hari gerah aja pada ngomel. Ini gerah banget. Suhu ini, udara ini. Kita keringetan, AC dinyalain terus menerus. Nah, apalagi ditambah kata kemarau yang dahsyat. Artinya mereka tidak bisa menanam. Karena tidak bisa menanam, tidak ada tumbuhan yang tumbuh. Karena tidak ada tumbuhan yang tumbuh, mereka tidak bisa panen. Lalu mau makan apa? Ujungnya adalah kelaparan. Nah, situasi beginilah baru mereka berteriak kepada Tuhan. Jadi mereka berteriak kepada Tuhan dan Nabi Yeremia ini adalah wakil dari setiap orang yang percaya pada saat itu. Karena banyak juga orang yang nggak percaya.
Percayanya pada nabi-nabi palsu pada zaman itu. Yang membuai, meninabobokan mereka, nggak apa-apa. Kita kan umat pilihan Tuhan. Masa Tuhan membiarkan? Masa Tuhan menghukum kita? Pasti Tuhan sayang. Nggak apa-apa, ini mah sebentar. Nanti juga akan tumbuh lagi, akan hujan. Lalu kita bisa panen lagi. Kita umat kesayangan Tuhan kok. Ini kata nabi-nabi palsu itu. Oleh karena itu Yeremia tampil sebagai nabi yang asli, yang benar ini ya. Yang mengatakan tidak seperti itu. Justru Tuhan sedang menghukum, menegur kita. Hukuman, teguran Tuhan bukan karena dia benci. Tapi justru karena dia sayang, ingin umat itu jangan kebablasan. Jangan binasa karena ulahnya sendiri. Maka diberikan macam peringatan ini. Bayangkan ya ibu-ibu, kalau orang kebanyakan tertarik pada berita nabi palsu. Yang mereka menyuarakan gak apa-apa, gitu umat pilihan. Tuhan tidak benci sama kita. Terus ada nabi beneran, nabi Yeremia, yang mengatakan enggak, kita harus bertobat. Kita harus menyingkirkan dewa-dewa itu. Dan kita harus berubah menjadi manusia yang taat. Kira-kira Yeremia diapain nih sama orang-orang ini? Dimusuhin. Benar. Yeremia itu dimusuhi. Suaranya benar, suaranya menyambung suara Tuhan. Tetapi orang lebih menyukai berita-berita hoax yang disampaikan nabi-nabi palsu ini dan pengharapan palsu, dibenci, dimusuhi, sampai dicari-cari dia ini harus dibunuh. Sadis ya. Harus dibunuh, berusaha dimasukkan ke dalam perigi sumur. Ini luar biasa nabi ini. Tapi nampaknya Yeremia itu tetap setia kepada Tuhan. Walaupun dia tidak disukai. Nah, disinilah dia mewakili orang-orang yang masih percaya kepada Tuhan. Ini dialog yang jujur. Artinya dengan ketulusannya. Dia bertanya kepada Tuhan. Kan ayat yang kita baca itu ungkapan ini ya. Kejujurannya. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami. Artinya apa? Tuhan, kami dan bangsa kami ini jelas berdosa. Kami mencari pertolongan kepada dewa-dewa lain. Menyembahnya, memberikan korban-korban bakaran kepada ilah-ilah itu. Kami tahu bahwa itu menyakitimu. Kami tahu bahwa ini dosa. Kami tahu bangsa kami menindas. Yang kuat menindas yang lemah. Ini kesalahan kami. Tapi tolong Tuhan, ampuni kami. Nah ini doanya, dialognya nabi ini yang mewakili. Seolah-olah bagiannya kata yang kedua ini, Tuhan walaupun engkau marah, hadirlah Tuhan. Berikanlah kami pengampunan. Janganlah engkau diam dan sembunyi. Sebab kalau ini terjadi, maka kami akan binasa. Kami akan lenyap. Jadi nabi ini sebagai juru pengantara. Inilah yang kita kenal sebagai orang yang menjadi juru syafaat. Jadi kalau di sini ada doa syafaat, itu adalah doa yang mengantarai antara orang lain yang tidak bisa berdoa dengan Allah, sumber pengharapan. Kita ada di tengah-tengah dan kita menyampaikan doa-doa itu.
Nah, Yeremia tampil seperti ini. Walaupun dia dimusuhi, walaupun dia berusaha untuk dilenyapkan, dibunuh, tapi dia mencintai bangsanya. Dan dia ingin Tuhan mengampuni. Dia jujur mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Yang kita perlu teladani dari Yeremia adalah sikap ini. Mungkin kita mengatakan, saya bodoh amat. Dia belangsak, dia menderita, dia dihukum, itu sih karena dosa-dosa dia. Kita peduli amat dengan mereka. Nah, sebagai orang yang percaya mestinya bukan begitu. Tapi kita mewakili mendoakan. Sekalipun ada kesalahan Tuhan, tolonglah ampuni kami. Sebab tanpa pengampunanmu, maka kami akan binasa. Kami akan celaka. Dari sinilah kita harus memahami, mengerti bahwa untuk sebuah pemulihan kita harus sadar diri kok siapa kita. Kita tidak lebih adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan, yang hanya sebenarnya tanda petik mengemis belas kasihan dari Tuhan ini. Lalu kemudian panjang lebar sang nabi ini mengungkapkan kegelisahannya. Apakah Yehuda telah kau tolak sama sekali? Telah muakkah engkau terhadap Sion? Ya tadi ya, kalau orang sudah marah, sudah muak, ya udah buat apa ada di situ. Tapi nabi ini mencoba untuk membujuk kembali Tuhan. Sudah muakkah engkau? Jangan Tuhan, kasihanilah kami. Nah, sifat inilah yang disebut kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari kita juga belajar tentang kerendahan hati. Jangan suka mengatakan tinggi hati terus. Mentang-mentang aku ini anak Tuhan, mentang-mentang aku ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita mau melakukan apa saja semaunya kita. Salah itu. Apa bedanya dengan kebanggaan orang Yahudi yang merasa dirinya umat istimewa? Hari ini banyak orang Kristen yang mengatakan aku istimewa, aku anak Tuhan, untuk mendapatkan hak privilege itu. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Setiap orang juga harus bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat, dia lakukan. Maka di hadapan Tuhan tidak bisa kita menyembunyikan segala dosa dan pelanggaran kita. Mengakui dengan tulus dan jujur. Berharap hanya kepada Tuhan. Maka di bagian akhir itu sang nabi mengatakan, bukankah hanya engkau saja ya Tuhan Allah kami? Padamu kami berharap. Sebab engkau yang membuat semuanya ini. Engkau yang memberikan air hujan. Jadi doanya ini sebenarnya to the point. Kekeringan dahsyat, Tuhan turunkanlah hujan agar bisa menyirami tanah-tanah ini dan kami bisa hidup kembali. Nah, disinilah kita belajar untuk berdoa. Siapa kita di hadapan Tuhan? Tuhan sesungguhnya Dia tidak bersembunyi. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Dia tidak mendiamkan kita. Dia selalu hadir. Yang seringkali terjadi adalah justru kita yang membelakangi Tuhan. Yang lari dari hadapan Tuhan. Yang mau memuaskan diri kita sendiri. Nah, hari ini pelajarannya jangan kita lakukan. Berbaliklah kepada Tuhan selagi masih ada kesempatan. Jangan sampai kesempatan itu terlambat dan kita menyesal. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.